Kali ini kita akan membahas Olina versi buff, yaitu Olina SE. Merupakan pembaruan dari Olina yang pernah dirilis di awal tahun sebelumnya. Bro, kalau ini pembaruan, yang dulu coba-coba dong. Buat kuping kok coba-coba, bro. Iya juga sih, cuma kita bahas aja ya lebih lanjut. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio. Baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. 3-point Olina sendiri baru dirilis pada awal tahun kemarin. Belum genap setahun, mereka sudah merilis pembaruan dari Olina, yaitu Olina SE. Yang menggunakan pembaruan dari Carbon Nanotube atau CNT driver dari Olina sebelumnya. Ya gampangnya ya masih sama-sama menggunakan single dynamic driver sih, jadi tidak ada upgrade dari konfigurasi drivernya. Dimana Olina SE ini katanya sih ada improve di bagian sub bass-nya. Tapi sekarang sudah tidak ada gembar-gembor oxy killer lagi. Karena memang Olina sendiri dibandingkan dengan Oxygen memang masih beda level. Selain itu juga secara housing sendiri Olina SE sendiri sudah menggunakan full aluminium housing. It's very nice, jadi terkesan lebih sleek aja. Dan juga masih detachable dual pin. Untuk harganya sendiri mirip-mirip seperti Olina yang pernah dirilis di awal tahun, yaitu sekitar 1,5 jutaan. Untuk link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Saya dapat Olina ini bisa dikategorikan cukup cepat. Kalian bisa cek aja toko di bawah ini, yaitu Loki Lucky. Itu salah satu toko yang kita bilang provide in-ear monitor baru dengan sangat cepat. Jadi dia saya dapat sudah ready stock, jadi tinggal kirim aja, dimana yang lain masih PO. Selanjutnya kita bahas packaging dari Olina SE ini. Packagingnya pernah kita bahas pada video unboxingnya, jadi kalian cek aja link di atas untuk tahu bagaimana sih isi dari dalam Olina SE ini, isinya apa aja dan sensasi unboxingnya bagaimana. Dan kami berikan skor amin untuk packaging dari Olina SE ini. Selanjutnya kita bahas build quality dari Olina SE ini. Secara housing dan faceplate ini kita bilang dia menggunakan bahan yang sama, yaitu aluminium alloy. Dengan bagian dalamnya ini didominasi warna hitam doff dan terdapat marking left dan right di bagian kiri dan kanannya. Serta dua fan hole, satu di dekat bagian housingnya sini dan satu lagi di atas dari housingnya. Untuk nozzle-nya sendiri kalau kita lihat di sini nozzle-nya agak sedikit pendek ya, dengan diameter mungkin cukup besar, diameternya 5 mm ke atas dan sudah ada filternya. Ini sudah diperbaiki juga, mungkin filternya sama HBB dan 3-point. Dan bahannya juga sama dengan bahan dari housingnya yang menggunakan bahan aluminium. Sedangkan kalau kita lihat ke bagian depan, yaitu bagian faceplate-nya sendiri menggunakan faceplate yang lebih lebih plain, lebih polos dan ada gambar kura-kura dan bunga gitu. Bunganya ini mengingatkan saya pada logo dari banner Nobunaga Oda. Tapi nggak tahu ya, itu hanya pemikiran saya aja. Sedangkan untuk kabelnya sendiri masih sama, menggunakan kabel dual pin 0,78 mm. Air hook-nya juga transparan seperti ini. Dan ini adalah kabel 4 braid ya, totalnya di 2 braid twisted di bagian kiri dan kanan. Kabelnya ini sama dengan kabel dari Olina sebelumnya. Splitternya di sini berbahan metal dengan chin slider berbahan plastik. Dan di bagian bawah juga twisted 4 braid seperti ini. Lalu kalau kita lihat ke bagian paling bawah, yaitu bagian jacknya ya jack kecil dengan housing kecil seperti ini, 3,5 mm straight plug. Build dari Olina SE ini kami berikan skor B+. Memang ada improvement sedikit dari Olina sebelumnya, di mana sekarang housingnya full aluminium atau full metal jika dibandingkan dengan Olina sebelumnya. Selain itu kabelnya juga sama aja, mirip-mirip sih. Selanjutnya kita bahas fitting dari Olina SE ini. Olina SE sendiri secara housing sendiri memang sedang aja, tidak terkesan terlalu besar, bahkan cenderung ramping kalau menurut saya, karena memang dia hanya menggunakan satu dynamic driver. Selain itu fittingnya ini mirip banget seperti Olina yang sebelumnya, yang dirilis awal tahun. Olina SE ini fittingnya mirip-mirip banget dan pemakaiannya adalah over ear, regular fit. Kekedapan dan gripnya oke-oke aja, tidak ada masalah. Untuk jangka waktu pemakaian panjang pun saya rasa tidak ada masalah, karena bukan tipe yang super snack atau super sesak banget pada saat pemakaiannya. In-ear monitor satu ini pun bisa dikategorikan ringan, tidak terasa berat, bikin fatigue, tidak ada sudut-sudut tajamnya juga. It's very nice thing.
Dan pemakaiannya pun bisa dikategorikan ini pemakaian yang cukup versatile untuk semua jenis telinga, karena di telinga saya sendiri dia cukup lega. Dan kami berikan skor B+ untuk fittingnya. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Olina SE. Olina SE sendiri suaranya masih dikategorikan harmonis, tapi tidak seperti atau tidak se-bright Olina yang dulu. Dan ini monitor satu ini juga tidak berat untuk di-drive. Kalian menggunakan source apapun saya rasa tidak akan bermasalah. Untuk bassnya sendiri, menurut saya ini bassnya yang mengarah ke warm, agak sedikit netral juga, dengan speed dan decay yang menurut saya sangat baik dan cepat. Dan bassnya ini bisa dikategorikan cukup forward, jadi kalau kalian dengerin lama-lama bass yang forward, mungkin bisa sedikit pusing kalau orang yang sensitif. Untuk impact-nya sendiri menurut saya agak kurang, walaupun punch-nya ini bisa dikategorikan cukup oke. Namun secara quantity sendiri ini termasuk bass yang kita bilang ya cukupan, dan termasuk bass yang rapi menurut saya. Dan juga gesit untuk lagu rock-rockan. Namun tadi yang saya sampaikan bassnya cukup forward dan cukup intens. Mungkin kalau kalian yang sensitif terhadap bass yang terlalu intens mungkin bisa agak pusing sedikit. Untuk mid-nya sendiri terkesan warmer body dan terkesan sedikit engaging. Untuk male vokalnya sendiri bodinya terkesan pas, tidak terkesan ketipisan, dan menurut saya agak sedikit di smooth. Sangat jelas dan detail artikulasinya. Emosinya pun tersampaikan dengan baik di male vokalnya ini. Sedangkan untuk female vokalnya ini terkesan lebih bright dibandingkan male vokalnya, walaupun tidak se-bright Olina yang sebelumnya. Untuk female vokalnya pun terkesan transparan, walaupun secara artikulasi tidak sebaik kita bilang male vokalnya. Artikulasi male vokalnya lebih jernih, lebih baik dibandingkan female vokalnya. Terasa kurang fokus aja untuk female vokalnya itu. Sedangkan untuk shouty-nya perlu kalian perhatikan karena ada sedikit shouty pada high volume. Memang masih ada assisting shouty-nya di sini. Selain itu presentasi dan instrumennya kita bilang masih di belakang vokalnya. Untuk bagian treble-nya ini, treble-nya bisa dikategorikan sedikit mundur. Terkesan airy, namun decay-nya ini cukup panjang. Treble-nya ini bukan pedas dikarenakan hit note-nya, tapi karena decay-nya yang panjang. Jadi bikin fatigue. Untuk teksturnya sendiri dari bagian treble-nya agak sedikit kurang, walaupun secara detail menurut saya cukup oke. Selain itu, pada lagu Code Cool, Patricia Barber itu terkesan agak sedikit sibilant, jadi itu perlu diperhatikan. Dan secara umum kami berikan skor B untuk tonalitas dari Olina SE ini. Walaupun sudah ada perbaikan dari sisi tonalitasnya, tapi Olina SE ini masih ada aja kekurangannya. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Presentasi dari Olina SE sendiri bisa dikategorikan Fire and Ice, api, dan es. Dari bagian mid-low ke bagian bassnya ini terkesan adem ayem aja, terkesan warmer body. Sedangkan untuk bagian mid-high ke bagian treble-nya itu terkesan lebih pedas, lebih bright. Untuk timbernya sendiri menurut saya dari Olina SE ini a little bit better than Olina yang sebelumnya. Itu a good thing menurut saya. Dimana soundstage-nya juga dipertahankan, dia memiliki soundstage yang cukup luas, cukup oke, dan terkesan 3D. Untuk detailnya menurut saya sih oke aja di in-ear monitor satu ini. Dengan clarity yang menurut saya juga sangat baik, kecuali untuk female vokalnya yang menurut saya agak sedikit kurang clarity-nya. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini oke, tidak ada lengket-lengketnya, it's a good thing. Lalu imagingnya kita bilang ada kesan layering-nya walaupun bukan yang grand, bukan yang megah banget, dan positioning-nya bisa dikategorikan cukup pinpoint. Dan kami berikan skor B untuk teknikalitasnya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons-nya dari in-ear monitor satu ini dia masih ada beberapa kekurangan. Salah satunya ada sibilance dan itu cukup mengganggu menurut saya. Pro-nya in-ear monitor satu ini memiliki better build dari Olina yang sebelumnya karena housing-nya ini full metal. Walaupun secara desain sendiri menurut saya ya terlalu plain atau terlalu polos. Pro yang kedua dia masih mempertahankan fitting yang enak dari Olina sebelumnya. It's a good thing walaupun secara housing materialnya beda. Dan secara umum kami berikan skor B dan masuk pada kategori fair value untuk Olina SE ini. Selanjutnya akan kita bandingkan Olina SE ini dibandingkan dengan Olina yang lama. Selanjutnya kita bahas kedua in-ear monitor ini yaitu Olina dan Olina SE. Bentuk dan fitting dari dua in-ear monitor ini bisa dikategorikan mirip banget. Lalu kalau dari segi sound quality kita bilang bassnya sendiri lebih fokus dan deep di Olina SE ini. Sedangkan di Olina lama ini terkesan lebih megah bassnya. Selain itu ya mirip-mirip aja sih. Kedua in-ear monitor ini tidak terlalu beda jauh untuk bassnya, dimana kedua bass dari in-ear monitor ini sama-sama tight. Nah untuk mid-nya ini yang sedikit berbeda, dimana mid dari Olina S ini lebih smoother dengan artikulasi yang lebih oke, terutama di bagian female vokalnya yang tidak terkesan nyerang jika dibandingkan dengan Olina lama. Jadi Olina S ini somehow lebih better dibandingkan Olina lama yang female vokalnya ini terkesan lebih agresif, lebih brighter. Untuk presentasi instrumennya pun kita bilang lebih sopan di Olina SE ini jika dibandingkan dengan Olina lama.
Untuk treble-nya sendiri kita bilang lebih mundur di Olina SI dan juga overall lebih halus di Olina SI dibandingkan Olina lama. Dan Olina SI ini terkesan lebih terkontrol untuk bagian treble-nya dibandingkan Olina lama yang terkesan lebih detail, tapi juga di satu sisi lebih agresif. Untuk teknis sendiri, kedua monitor ini 11-12, tapi di Olina lama ini terkesan lebih megah dikit, sedangkan better timber di Olina SI ini. Kesimpulan, Olina SI dan Olina sebelumnya ini kayak kalian beli stick. Jadi sama-sama stick, misalnya stick ayam lah. Tapi cuma beda bumbu, satunya black pepper, satunya barbecue. That's it. Jadi kalau kalian berpikir apa sih upgrade dari Olina? Apakah Olina SI? Menurut saya tidak. Olina SI ini adalah side grade dari Olina. Mungkin kalau kalian mau cari upgrade-nya bisa lirik-lirik in-ear monitor planner mungkin. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Olina SI ini, feel free untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding 5 undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.